Gadis ini diculik. Dia menendang sampai pecah lampu di belakang mobil. Lalu mengeluarkan sebuah tangan. Dan melambaikan tangan untuk minta bantuan. Dengan cepat, hal ini bermanfaat. Sebuah mobil di belakang sudah menemukan hal yang aneh. Dan menelpon polisi. Polisi menyelidiki informasi penculik. Tapi pemilik mobil dan ciri-ciri penculik tidak sama. Sepertinya si penculik memakai plat nomor mobil yang palsu. Orang yang sudah menelpon polisi mengejar lagi. Dia mau melihat wajah si penculik. Polisi dengan cepat sedang menghalangi penculik. Tapi penculik sangat hati-hati. Dia segera membelok ke jalan raya. Petunjuk sekali lagi hilang. Polisi Helen menyuruh gadis mencari di bagian belakang mobil. Melihat ada apa di sana. Gadis ini menemukan ember cat. Helen menyuruh gadis mengeluarkan ember cat itu untuk meninggalkan jejak di jalan. Dan mengumumkan kepada helikopter. Mulai pencarian. Saat ini, ada sebuah mobil yang di belakang mobil penculik. Menemukan cat terjatuh. Si sopir tidak tahu bahwa itu mobil penculik. Jadi sudah kasih tahu penculik. Di belakang jatuh cat. Si penculik ketakutan. Dia segera membelok ke sebuah gang. Lalu membuka bagian belakang mobil. Mau memingsankan gadis ini lagi. Saat ini, pria yang baik hati tadi sudah mengejar penculik. Si penculik memakai obeng. Mengancam gadis ini untuk tidak mengeluarkan suara. Pria yang baik hati melihat muka si penculik begitu panik. Lalu pria ini kembali ke mobilnya dan mau menelpon polisi. Tapi baru saja teleponnya diangkat. Si penculik sudah memecahkan kaca mobil. Lalu memukul sampai pingsan pria ini. Lalu membawa pria ini dan gadis. Masukkan ke bagian dalam mobil. Gadis ini menangis kasih tahu Helen hal ini. Si penculik sudah ganti mobil. Tapi belum sempat bilang. Pria ini tiba-tiba bangun. Dan berteriak karena ketakutan. Hal ini memarahi penculik. Dia berhenti. Lalu memakai pisau membunuh pria ini. Menyaksikan semuanya. Gadis ini putus asa, lalu berkata-kata yang terakhir. Tapi Helen tidak bisa menyerah. Helen mendukung gadis. Mengambil dompet dari pria itu. Melalui syarat pribadi. Helen bisa menyelidiki plat nomor mobil dia. Sementara itu, polisi menemukan mobil yang ditinggalkan si penculik. Melalui jejak jari yang ditinggalkan. Sudah menemukan rumah si penculik. Tapi istri si penculik. Dia sama sekali tidak tahu apa-apa. Saat ini polisi menemukan. Si penculik masih ada sebuah tanah pertanian. Jadi polisi segera ke sana. Sementara itu, si penculik singgah ke sebuah pom bensin. Gadis ini bergegas. Dari bagian belakang mobil, dia merangkak ke kursi belakang. Tapi hanya bisa setengah badan. Gadis ini terburu-buru melambaikan tangan. Dan berterik untuk minta bantuan dari pegawai pom bensin. Akhirnya, sudah yang melihatnya. Pegawai ini memakai pisau untuk menakutkan si penculik sambil membuka pintu. Dan bersiap untuk membuka pintu. Tapi si penculik memakai selang bahan bakar untuk menyerang pegawai. Dengan cepat, Pak pegawai sudah dikena banyak bensin. Lalu dia melempar api ke pegawai. Pegawai ini langsung menjadi obor. Si penculik dengan seram membuka bagian belakang mobil. Memukul gadis ini sampai pingsan. Helen sekali lagi kehilangan koneksi dengan gadis. Lalu si penculik sudah tiba tanah pertanian. Saat dia menyeret gadis keluar. Menemukan telepon yang disambung dengan polisi selama setengah jam. Helen menyarankan dia untuk menyerah. Dan jangan menyakiti gadis. Tapi si penculik hanya bilang. Sudah terlambat. Dengan begitu saja, Helen sudah ingat kembali kasus dari setengah tahun yang lalu. Hal yang sama membuat Helen segera bisa menebak. Si penculik ini pasti pelaku pidana kasus yang tadi. Dia sudah membunuh seorang gadis. Menjelang malam, polisi sampai tanah pertanian. Tapi mereka sudah mencari beberapa kali. Tidak melihat apapun. Si penculik yang gila ini sudah membawa gadis ini ke tempat operasi. Memakai masker oksigen untuk gadis. Lalu menggunting pakaian. Lepaskan sepatu. Seiring musik, dia mulai mencuci rambut untuk gadis. Di sisi lain, polisi Helen sudah tiba di rumah si pembunuh ini. Helen mencari. Lalu Helen menemukan di kebunnya ada sebuah terowongan. Helen bersiap untuk menelpon polisi. Tapi HP-nya sudah terjatuh ke bawah. Dan di bawah tanah tidak ada sinyal. Untuk menyelamatkan gadis itu, Helen hanya bisa turun secara pelan-pelan saja. Dan mencari di tempat ini. Saat ini, si pembunuh tiba-tiba muncul.
Helen segera bersembunyi di sebuah kamar. Tapi si pembunuh juga masuk ke sana. Di sini semuanya darah. Helen bersembunyi di lemari, bahkan bernafas dia juga tidak berani. Melalui celah pintu, Helen melihat si pembunuh sedang mengambil rambut palsu. Lalu mencium. Saat ini, Helen menemukan suatu. Ini bukan rambut palsu. Inilah rambut yang benar karena masih ada kulit manusia di sana. Ternyata kakak perempuan si pembunuh ini pernah punya rambut pirang yang begitu cantik. Tapi kemudian kakak ini terkena penyakit lalu meninggal. Sejak waktu itu, si pembunuh ini mulai membunuh semua gadis yang punya rambut pirang untuk mengumpulkan rambut. Saat ini, mungkin dia sudah menemukan Helen. Dia berlangkah ke lemari. Helen bertahan nafasnya. Untungnya, dia hanya mengambil baju saja. Lalu dia mencium dan pergi. Dia kembali ke ruang operasi, memakai pisau, bersiap untuk memotong kulit kepala gadis ini, agar membuat produk berikutnya. Pada saat yang begitu bahaya, Helen secara pelan mendekat si pembunuh, memukul dia sampai pingsan. Ketika Helen memotong tali, si pembunuh tiba-tiba bangun. Dia tarik leher Helen dan memasukkannya ke dalam air. Helen merasa dia hampir mati. Gadis ini segera menusuk si pembunuh dari belakang. Keduanya dengan cepat berlari. Tapi si pembunuh masih mengejar mereka. Tiba-tiba dia jeritkan. Gadis menyerang dia lagi. Helen menendang dia sampai jatuh ke terowongan lagi. Akhirnya mereka sudah aman. Lalu Helen mengambil HP-nya, menelpon polisi. Tapi gadis ini menghalangi Helen. Helen paham maksud gadis ini. Mereka mengikat si pembunuh lalu mengunci dia di terowongan. Mau dia mati sendirian. Saat ini, muka si pembunuh ketakutan. Dia terus-menerus minta. Tapi Helen berbalik dan bilang dengan dingin, "Sudah terlambat.